Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alias Hapsari dengan NIM F4501241007. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan hasil studi literatur saya untuk aplikasi DNDC untuk pemulihan lingkungan dengan studi kasus jurnal yakni Predicting Soil Carbon Sequestration and Harvestable Sea Biomass of Rice and Wheat by DNDC Model yang ditulis oleh Muhammad Saukat, Aaron Kinyu, Sher Muhammad, Irsyad Ahmad, Muhammad Mustaq, dan Daniel Canereo dengan jurnal sumbernya yakni Jurnal Crops pada tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Latar belakang dari penelitian yang ada yakni adanya peningkatan populasi penduduk yang berpengaruh terhadap kebutuhan hasil pertanian di mana setiap penduduk itu membutuhkan makan sehingga hasil pertanian itu dipakai untuk kebutuhan pangan dari sebuah penduduk. Di Pakistan sendiri banyak petani yang melakukan pertanian untuk memenuhi pangan sehingga petani di Pakistan ini berusaha untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dengan menambahkan beberapa jenis bahan kimia atau pupuk untuk meningkatkan hasil produksi, salah satunya yakni pupuk nitrogen. Nah, tingginya aplikasi pupuk nitrogen atau pupuk mineral lainnya berpengaruh terhadap kondisi tanah, di mana praktik olah tanah yang intensif ini menyebabkan kondisi degradasi tanah, termasuk penurunan kandungan karbon organik tanah atau bisa disebut dengan SOC. Nah, kandungan karbon organik tanah ini sangat penting bagi produktivitas lahan, kemudian retensi air, dan kesuburan dari tanah itu sendiri. Nah, dalam model denitrification decomposition atau yang bisa disebut dengan DNDC adalah sebuah model komputasi yang mensimulasi kondisi karbon dan kondisi nitrogen dalam proses biogeochemistry untuk ekosistem pertanian. Dan dalam penelitian ini, DNDC ini digunakan untuk mensimulasikan kondisi kandungan karbon organik tanah agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian termasuk untuk produktivitas lahan dan kesuburan tanah. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mensimulasikan bagaimana kondisi biomasa yang dapat dipanen pada tanaman padi dan gandum dengan menggunakan model DNDC melalui berbagai sistem pemupukan organik, anorganik, serta sistem olah tanah konvensional dan minimal. Kemudian yang kedua, untuk memodelkan perubahan dinamika SOC pada sistem rotasi padi dan gandum di pertanian Pakistan. Untuk metodologi yang dipakai, penelitian ini melakukan penelitian selama 2 tahun penuh yang dilakukan di Stasiun Penelitian Agronomi Universitas Pertanian Faisalabad, Pakistan. Dengan rotasi tanamannya yakni tanaman padi dan gandum. Mengapa tanaman ini diambil? Karena tanaman padi dan gandum ini memiliki kemiripan dalam tingkat kesuburan tanahnya. Selanjutnya yakni sistem pengolahan tanah pada pertaniannya, di mana sistem pengolahan tanah ini memakai dua sistem, yakni sistem konvensional atau conventional tillage atau olah tanah intensif dan reduced tillage atau olah tanah minimal, di mana penggunaan conventional tillage itu digunakan untuk pengolahan tanah 2 kali untuk padi dan gandum, sedangkan untuk olah tanah minimal itu dilakukan hanya satu kali untuk kedua jenis tanaman. Kalau untuk tadi conventional tillage itu 2 kali untuk masing-masing jenis tanaman. Untuk perlakuan yang dilakukan atau bisa disebut dengan perlakuan pemberian pupuk atau pemberian kondisi lainnya terhadap tanaman, yang pertama ada tanpa pemberian pupuk dengan kode T1, pemberian pupuk kimia atau NPK 100% T2, pemberian pupuk kandang 100% T3, pemberian pupuk dari residu tanaman itu sendiri T4, pemberian pupuk 50% NPK, 50% pupuk kandang, yakni dikodekan dengan NPKM 5/5, kemudian pemberian pupuk NPK 50% dan 50% dari residu tanaman dengan kode NPKS 5/5, dan pemberian 25% NPK, 25% pupuk kandang, dan 50% residu tanaman dengan kode 0,25 NPKM ditambah 0,5 S. Kemudian yang terakhir yakni pemberian 25% NPK, 25% residu tanaman, dan 50% pupuk kandang atau dengan kode 0,25 NPKS plus 0,5 M.
Kemudian untuk mensimulasikan DNDC kita harus dalam penelitian ini membuat conceptual framework of DNDC, di mana dimulai dengan mengkarakteristikkan ekologi driver berupa climate, soil, vegetation, atau human activity, di mana iklim dan tanah itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, dan juga aktivitas manusia juga akan mempengaruhi bagaimana vegetasi itu tumbuh dan menghasilkan hasil yang baik untuk kebutuhan pertanian. Nah, untuk aplikasi yang dipakai di DNDC-nya yakni DNDC V9.5 yang mensimulasikan kondisi SOC dan biomasa karbon. Untuk input datanya tadi yang pertama adalah ekologi driver. Nah, setelah input ekologi driver, ada input lainnya seperti soil environment factor atau faktor dari lingkungan tanahnya. Yang pertama ada temperatur, ada kelembapan, ada pH, ada EH, dan ada substrat lainnya. Dan di sini juga ada proses perlakuan, yakni ada denitrification, nitrification, dan fermentation. Nah, untuk simulasi model DNDC ini dilakukan setelah kalibrasi parameter tanah dan tanaman. Kemudian validasi model ini menggunakan data tahun kedua, karena data tahun kedua lebih representatif dengan kondisi di lapangan. Dan evaluasi model ini menggunakan 6 indeks statistik, yakni RMSE, NRMSE, MPD, D-index, dan ME. Untuk hasil implementasinya, yang pertama kalibrasi dan evaluasi awal, di mana prediksi awal simulasi biomasa karbon dari model DNDC sebelum dikalibrasi menyatakan bahwa panen gandum ini berada pada rentang biomasa karbonnya yakni minus 55% sampai dengan minus 3,31%, dan hasil panen padinya pada rentang 29,22% sampai dengan 42,14%. Nah, setelah dilakukan kalibrasi, hasil panen gandum ini meningkat menjadi minus 6,17% sampai dengan minus 2,81%, dan hasil panen padinya ini pada rentang minus 6,03% sampai dengan 19,44%, di mana kalibrasi ini dilakukan untuk mengurangi error simulasi, meningkatkan keandalan model, menyesuaikan kondisi aktual di lapangan, dan untuk penyesuaian validasi. Berikut adalah grafik LAI hasil dari kalibrasi yang sudah dilakukan sebelumnya, di mana mode LAI ini dia tadinya naik, agak cukup tinggi, setelah dilakukan kalibrasi dia sedikit menurun, dan ini dapat mempengaruhi kualitas dari hasil DNDC itu sendiri. Selanjutnya ada evaluasi model, di mana evaluasi model di NDC ini menggunakan data tahun pertama. Keseluruhan perlakuan dipakai dalam evaluasi model. Yang tadi sudah dijelaskan ada T1 sampai dengan T4 dan kode-kode lainnya. Untuk RMSE yang dihasilkan pada evaluasi model pertama ini yakni sebesar 769,83 sampai 966,22 kg karbon per hektar, di mana rata-rata kesalahan prediksi ini masih dalam batas wajar, sehingga angka lebih kecil itu lebih baik. Kemudian di indeks yang dihasilkan mencapai 0,69 sampai 0,73, di mana tingkat kesesuaian antara model dan data lapangan cukup baik, sehingga DNDC ini dapat digunakan dalam implementasi di lapangan. Kemudian nilai MPD atau menghasilkan nilai sebesar 17,83% sampai dengan 28,90%, di mana nilai deviasi rata-rata ini masih bisa diterima meskipun masih harus diperbaiki dan disesuaikan kembali. Sedangkan untuk nilai kesalahan relatifnya sebesar 26,67% sampai 31,42%, menunjukkan bahwasannya performanya cukup baik. Kemudian untuk validasi modelnya sendiri menggunakan data tahun kedua, di mana DNDC ini mampu memprediksi SOC dan biomasa hasil panen dengan akurasi tinggi, di mana nilai D-indeksnya mencapai 0,76 sampai 0,84%, di mana model ini menunjukkan kecocokan yang baik dengan data lapangan, sehingga nilai D-indeks ini lebih tinggi mendekati 1, menunjukkan akurasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk RMSE-nya sebesar 360,62 sampai 494 kg per karbon per hektar, di mana kesalahan prediksi ini berada dalam batas wajar, walaupun masih ada sedikit variasi dari performa model itu sendiri. Kemudian nilai deviasinya berkisar di 20% sampai 31%, di mana berkisar antara sedang hingga tinggi, namun masih dapat diterima dalam batas ambangnya. Sedangkan nilai NRMSE-nya mencapai 22% sampai 31%. Kesalahan relatif ini menunjukkan bahwa
Model ini memiliki akurasi sedang dengan kemungkinan adanya ruang untuk perbaikannya. Selanjutnya untuk prediksi biomasa, karbon organik tanah dan kandungan air volumetrik, di mana prediksi biomasa karbon menggunakan perlakuan yakni yang paling bagus menggunakan perlakuan NPKM 5/5 atau bisa disebut dengan menggunakan pupuk NPK sebesar 50% dan pupuk kandang sebesar 50%. Untuk prediksi nilai SOC-nya sendiri menggunakan perlakuan 0,25 NPKM plus 0,5 S, itu adalah nilai yang paling terbaik. Nah, untuk pengamatannya ini dilakukan pada tanah dengan kedalaman 0-30 cm. Kemudian untuk hasil prediksi SOC-nya sebesar 7 gram per kilo pangkat minus 1. Sedangkan untuk prediksi kadar air tanahnya menggunakan solid volumetric water content, di mana kadar air tanah pada lapisan tanah 10 cm selama musim tanam untuk gandum berhasil memprediksi sangat akurat dari model DNDC-nya dan sesuai dengan data yang tercatat di lapangan. Berikut adalah hasil dari perlakuan DNDC, di mana ini untuk predicting and measure wet grain kadar biomasa pada gandum, di mana perlakuan di sini ada perlakuan 0,5 NRPKM cukup tinggi nilainya, sedangkan dengan beberapa perlakuan berbeda, di mana di sini ada grain biomass. Selanjutnya ada treatment, ada prediksi untuk padi. Nah, di sini yang paling tinggi yakni di 0,25 NRPKM plus 0,5 M. Selanjutnya ini ada hasil prediksi dan pengukuran dari SOC terhadap kondisi tanahnya, di mana pada perlakuan 0,25 RNPK plus 0,5 M plus 0,25 S itu cukup baik untuk perlakuan terhadap kondisi kesuburan tanah. Dan yang terakhir adalah predicting and measurement volumetric water content, di mana mengetahui kondisi air yang ada di dalam tanah. Selanjutnya ini adalah hasil regresi dari pemodelan SOC dan hasil observasi dari SOC itu sendiri, di mana hasilnya itu signifikan dengan range 0,35 sampai 0,46, di mana range-nya itu kurang dari 0,01. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, bahwasannya akurasi tinggi dari simulasi model biomasa berdasarkan DNDC berhasil mensimulasikan hasil biomasa karbon untuk gandum dan padi, gabah dan jerami untuk tanaman gandum dan padi di Pakistan dengan kondisinya mencapai 2,81% hingga 60% lebih rendah dari nilai aktualnya. Kemudian dampak positif dari pemupukan ini, di mana simulasi DNDC menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik dapat meningkatkan hasil panen, memperbaiki kesehatan tanah, dan meningkatkan sekuestrasi karbon organik tanah. Untuk validasi dari DNDC ini menggunakan berbagai indeks statistik, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa berbagai indeks statistik itu cukup baik. Implementasi DNDC berdasarkan indeks statistik itu cukup baik, dan DNDC juga dapat memodelkan tren SOC secara akurat dalam sistem rotasi padi dan gandum itu sendiri. Untuk saran dari penelitian ini, meskipun performa DNDC itu cukup baik bagi lapisan tanah atas, model ini juga perlu ditingkatkan untuk memprediksi dan dinamika SOC pada lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga kita dapat lebih mengetahui bagaimana pola kondisi tanah agar meningkatkan produktivitas tanaman itu sendiri. Untuk sumber jurnalnya yang sudah sebelumnya saya informasikan, bahwanya judulnya yakni Predicting Soil Carbon. Untuk indeks dari artikelnya untuk Q2, dia termasuk jurnal internasional. Berikut adalah daftar referensi yang saya pakai. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.